Halo semuanya, bertemu lagi dengan channel Tukang Tracing. Oke, pada video kali ini aku akan membahas tentang Adobe Stock. Jadi ini sebetulnya sama aja sejenis dengan FreePic dan Shutterstock, hanya saja beda perusahaan atau beda agensi. Nah, pada Adobe Stock ini kita juga bisa menjadi kontributor atau kita submit karya kita pada agensi Adobe Stock, kemudian kita akan dapat royalti di setiap download yang ada pada aset kita ya gitu. Nanti kita kalau sebagai kontributor. Oke. Inti pembahasan kita kali ini adalah tahap persiapan file untuk submit Adobe Stock. Kenapa hal ini perlu untuk aku bahas? Karena dari sebelum-sebelumnya aku sudah bahas FreePic dan Shutterstock. Di Adobe Stock ini untuk tahap persiapan filenya itu berbeda dengan FreePic dan Shutterstock. Teman-teman bisa catat kalau FreePic itu kita perlu yang namanya dua file uh, dua file ya. Yang pertama IPS yang sudah kita beri metadata, dan yang kedua file gambar berformat JPG file yang namanya sesuai dengan IPS file kita atau EPS filenya ya. Ini kedua file ini disubmit ke FreePic. Itu kalau FreePic. Kalau Shutterstock kita hanya perlu IPS filenya aja yang kita kirimkan untuk submit di Shutterstock ya. Nah, sedikit berbeda kalau misalkan kita mau submit ke Adobe Stock, itu dua-duanya kita submit, tetapi berbedanya adalah dua file ini harus kita satukan atau kompres dalam bentuk format .zip ya. Jadi kita zip atau kita kompres file ini kemudian kita submit. Oke. Untuk situsnya adalah teman-teman bisa akses contributor.stock.adobe.com seperti ini. Sebelumnya teman-teman regis aja dulu semuanya data-datanya di situ, data pribadi, alamat, nomor HP, email dan lain sebagainya. Semuanya sampai benar-benar terverifikasi ya, atau akun kita sudah siap menjadi akun kontributor di Adobe Stock-nya ini. Nah, untuk Adobe Stock itu berbeda dengan FreePic. Untuk daftar pertama kali, kita tidak perlu yang namanya itu memberikan 20 file pertama sebagai tes lah istilahnya gitu ya. Kalau kita di FreePic kan kita submit dulu tuh beberapa file 20 kalau nggak salah atau 10 untuk aturan yang baru. Kemudian FreePic akan review atau tinjau dan diputuskan apakah kita bisa menjadi kontributornya atau tidak. Kalau Adobe Stock itu tidak perlu teman-teman ya. Jadi teman-teman cukup akses kontributor stock.adobe.com-nya, kemudian registrasi di situ, daftar dan lain sebagainya, formnya semuanya diisi, dan kita bisa langsung upload filenya dan kita resmi menjadi kontributornya gitu tanpa harus ada tahapan proses tes dan lain sebagainya. Oke. Tampilannya seperti ini. Bagi yang belum tahu, kita klik pada bagian upload file. Nanti untuk yang dashboard ini keterangan-keterangan datanya nanti teman-teman bisa klik juga, bisa lihat-lihat. Tapi untuk submit kita pilihnya di upload file. Oke, setelah sudah seperti ini, teman-teman pastikan dua file ini diseleksi ya. Klik kanan, kemudian zip dan tambahkan ke zip ya. Oke. Nah, formatnya zip. Untuk aplikasi kompresnya ini bebas, teman-teman boleh pakai WinRAR atau pakai aplikasi uh, 7Z ya atau 7Z, itu nama aplikasi kompresannya juga, atau aplikasi-aplikasi yang lain. Yang penting bisa berbentuk .zip ya. Di sini aku menggunakan aplikasi yang 7Z ini ya. Oke, setelah sudah kita pilih oke. Tunggu beberapa saat. Nah, ini sudah terkompres menjadi zip dan nama filenya kita rubah sesuai yang kita inginkan.
Oke, setelah itu kita cukup klik and drag pada file zip kita, masukkan ke sini. Oke, tunggu aja, uploadnya akan berjalan ya, akan diproses gitu. Dan untuk submit filenya ini tidak ada minimum ya teman-teman. Jadi teman-teman boleh satu juga Adobe Stocknya menerima. Jadi nggak mesti 10 seperti FreePic baru bisa di review. Di Adobe Stock juga sama saja prosesnya, semua file yang kita submit itu di review dulu teman-teman ya, apakah itu layak untuk publish atau tidak. Untuk proses itunya sama. Nah, nanti setelah sudah, kita akan muncul seperti ini tampilannya. Keywordnya juga nanti teman-teman isi semuanya. Tapi kalau yang sudah mengisi di bagian metadata pada tahap proses pengisian metadata, hal itu akan membantu mempermudah kita pada saat tahapan uploadnya ya. Jadi cukup mengisi metadata satu kali di Adobe Illustrator-nya, kemudian akan muncul di sini keyword-keyword yang sudah kita buat. Oke, tinggal kita add all semuanya. Setelah sudah, di sini masih merah. Kalau merah ini tandanya belum bisa disubmit ya, teman-teman. Nah, itu kita harus mengisi bagian yang ini. Kita pilih no ya. Nah, ketika sudah kita pilih, semuanya kita sudah isi, nanti icon yang merah tadi berubah menjadi warna hijau yang tandanya filenya sudah siap untuk disubmit. Oke, setelah sudah kita klik aja langsung submit, kita periksa dulu apakah sudah sesuai untuk filenya. Jika sudah, kita pilih submit. Nah, nanti akan masuk di bagian from in review. Setelah itu nanti teman-teman pasti akan dapat email ya, bahwasannya filenya itu di approve atau di ACC atau tidaknya. Ini menunggu dan sifatnya juga sama seperti FreePic, belum bisa memastikan, kadang cepat kadang juga lama ya, tergantung, mungkin tergantung antrian ya kali ya, atau apa gitu di sana ya, masih rancu sih, banyak kemungkinan kalau untuk hal ini. Yang penting teman-teman sudah tahu bagaimana cara submit untuk di Adobe Stock. Dan sedikit fakta teman-teman ya, bahwasannya untuk royalti di Adobe Stock itu yang aku rasain itu lebih besar dari agensi-agensi yang lainnya, terutama di FreePic ya. Sejauh ini aku compare atau aku bandingkan, untuk royalti itu lebih besar di Adobe Stock dibandingkan dengan agensi-agensi lain seperti FreePic atau Shutterstock. Jadi ini masih dibilang kategori untuk potensial ketika kita bermain di microstock ya. Kayak gitu, bermain di menjadi kontributor bagian stoknya gitu ya. Ini masih oke lah di agensi Adobe Stock. Sebetulnya banyak banget agensi-agensi lain yang mirip ya seperti ini. Cuman tiga yang aku sebutkan ini adalah yang masih potensial untuk sampai ke depannya dan lumayan masih ramai bisa dibilang ya untuk marketnya, yaitu Adobe Stock, FreePic, kemudian Shutterstock. Makanya aku juga fokus ketiga agensi itu saja. Jadi ketika sudah masuk di FreePic, aku sebar ke dua agensi yang lainnya, yaitu Shutterstock dan Adobe Stock. Sebetulnya banyak lagi ya untuk situs-situs lainnya atau agensi lainnya, teman-teman bisa searching aja, ketikkan aja agensi atau website jualan desain microstock gitu. Ketik aja di situ, banyak. Ada Vector Stock, 123 Ref, kemudian ada juga Factazy, ada juga Dreamstime, ada juga macam-macam lah di situ, banyak banget. Kurang lebihnya mungkin setelah aku cari sekitar ada 15 kali ya untuk agensi. Cuman yang tiga potensial tadi yang sudah aku sebutkan, Adobe Stock, FreePic, dan Shutterstock, tiga itu masih cukup potensial untuk kita jadikan ladang ya, untuk kita upload aset kita di situ, karena masih lumayan ramai juga untuk yang downloadnya kayak gitu.
Oke, pada intinya adalah itu aja yang aku sampaikan di bagian pertemuan awal di Adobe Stock ini. Nanti aku akan bahas lagi hal-hal yang mengenai tentang Adobe Stock gitu ya. Oke, itu aja dulu yang bisa aku sampaikan. Ketika ada pertanyaan atau hal yang ingin disampaikan, teman-teman bisa ketikkan di kolom komentar. Atau request ingin dibuatkan tutorial seperti apa lagi, teman-teman bisa ketikkan di kolom komentar. Oke, itu aja dulu. Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih.